Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu kita dapat lagi berjumpa hari ini. Bertepatan pada tanggal 25 Zulkaidah 1441 Hijriah. 16 Juli 2020, hari Kamis. Hari ini kita akan memasuki tema pertama ya. Bab pertama ini kita akan mempelajari tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Subtema yang akan kita bahas hari ini adalah bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran kita adalah kita mengetahui bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Coba kalian perhatikan gambar hewan tersebut. Apakah kalian tahu masing-masing fungsi dari bagian tubuh hewan tersebut? Untuk mempermudah mempelajari subtema ini, siapkan buku catatan kalian. Simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Di sini Ibu akan mengambil contoh hewan mamalia darat. Di sini, Ibu akan mengambil contoh harimau. Harimau adalah salah satu contoh hewan mamalia darat. Pada bagian kepala terdapat telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk makan dan minum, kumis berfungsi sebagai sistem syaraf yang mengantarkan pesan atau rangsang ke otak. Terdapat pula gigi. Gigi adalah fungsinya untuk mengoyak-ngoyak mangsa. Pada bagian badannya terdapat bulu yang sangat lebat. Bulu ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh harimau atau menghangatkan tubuh harimau. Kemudian terdapat ekor. Ekor berfungsi sebagai alat keseimbangan. Kuku yang tajam untuk mencengkram mangsanya. Kaki depan dan belakang untuk alat geraknya. Berikutnya adalah ikan paus. Ikan paus adalah contoh hewan mamalia laut. Hewan mamalia laut bernapas menggunakan paru-paru. Maka terdapat lubang udara untuk bernapas pada bagian kepala. Begitu juga terdapat mata, hidung, mulut. Pada bagian belakang terdapat ekor, juga sebagai alat keseimbangan. Terdapat sirip pada bagian belakang juga membantu sebagai alat keseimbangan. Sirip bagian depan membantu pada saat kalian tahu dengan hewan yang satu ini. Ya, benar, bunglon. Bunglon salah satu contoh hewan reptil. Pada bagian kepala juga terdapat mata untuk melihat, hidung untuk mencium, kemudian terdapat mulut untuk makan. Tetapi pada bunglon terdapat lidah pelekat karena bunglon memakan serangga. Kemudian pada bagian belakang terdapat ekor. Fungsinya sama seperti hewan-hewan sebelumnya, adalah sebagai alat keseimbangan. Terdapat kaki untuk bergerak. Kemudian terdapat kuku. Kuku pada hewan bunglon membantu saat dia berjalan di atas pohon. Selain reptil yang hidup di darat, ada juga reptil yang hidup di laut. Contoh hewan reptil yang hidup di laut adalah penyu. Perhatikan pada bagian kakinya. Pada bagian kakinya berpendayung. Hewan reptil juga ada yang hidup di laut. Contohnya adalah penyu. Perhatikan kaki penyu. Kaki penyu bentuknya seperti pendayung. Fungsinya membantu saat dia berenang di laut. Kemudian dia memiliki tempurung. Fungsi dari tempurung itu adalah untuk melindungi tubuhnya jika ada musuh yang menyerang. Pada bagian kepala juga sama, terdapat mata, hidung, telinga, dan fungsinya pun sama seperti hewan-hewan sebelumnya. Berikutnya adalah hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, di air dan di darat. Hewan amfibi biasanya pada kakinya memiliki selaput.
Fungsi dari selaput adalah membantu hewan amfibi saat berada di air. Pada bagian kepala terdapat mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk makan. Tetapi pada hewan amfibi dia memiliki lidah pelekat. Fungsinya untuk menangkap serangga. Berikutnya adalah contoh hewan apes. Hewan apes ini adalah burung. Pada burung bermacam-macam bentuk jenis paruhnya, tergantung jenis makanan. Burung yang memakan biji berbeda dengan burung yang memakan daging. Burung pipit, paruh pada burung pipit berbeda dengan paruh pada burung elang. Jadi, jenis paruh itu tergantung pada jenis makanan tiap burung. Kemudian ada mata sama untuk melihat, hidung untuk mencium. Kemudian pada badan itu terdapat bulu. Nah, bulu sebenarnya tidak dimiliki oleh hewan mamalia. Hewan mamalia hanya memiliki rambut. Memiliki bulu adalah hewan apes. Memiliki sayap untuk terbang. Kemudian memiliki kaki untuk bertengger. Jenis kaki pun berbeda-beda tergantung dari jenis makanan burung tersebut dan kebiasaan dia bertengger pada dahan-dahan yang berbeda. Burung kakak tua berbeda dengan kaki pada burung pipit. Nah, jadi setiap jenis burung memiliki perbedaan masing-masing tergantung kebiasaan hidup pada burung tersebut. Kemudian Pisces. Pisces adalah ikan. Pada ikan, ekor juga masih sebagai alat keseimbangan. Sirip pada bagian belakang juga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Sirip bagian depan membantu pada proses dia berenang. Tetapi pada Pisces, tubuhnya diselimuti oleh sisik. Pada bagian kepala sama, terdapat mata, hidung, mulut. Pisces dia bernapas dengan insang. Nah, berikutnya adalah serangga. Perhatikan serangga yang biasa kita lihat di sekitar kita. Pada serangga terdapat antena. Fungsi antena untuk meradar keadaan yang ada di sekitarnya dan juga sebagai alat penciuman. Ada mulut pada kepalanya untuk makan, kemudian mata untuk melihat. Kemudian terdapat kaki depan untuk berjalan dan kaki belakang untuk melompat. Juga sayap yang membantu jika hewan tersebut akan terbang. Setelah mendengar penjelasan dari ibu tadi, insya Allah kalian bisa menjelaskan bagian-bagian dari tubuh hewan dan fungsinya. Diskusikan bersama orang tua kalian, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.